Ahmad, Ahmad. Selawat dan yang saya hormati lah ya, dari Jakarta, Adinda Mustari yang mengeluarkan surat terbuka, pencetus surat terbuka, kemudian Adinda Dadang dari Huzaifah dari Tanjung Pinang, ketua Kusi Tanjung Pinang Bintan, ketua umumnya, kemudian Adinda Nopriadi, kami tadi juga sore udah gabung juga. Kemudian yang saya lihat baca di atas saja, Adinda Nazaris, Adinda Airiani Murdiningsi, Adinda ada dari Kepri, satu lagi Miti, mungkin ini Adinda Sardison, katanya tadi ada acara mungkin sekitar jam 9. Epi Martison, Hermansa, Profesor Asdi Agustar, Supriyadi, mungkin ini Supriyadi ini sekretaris perkebunan mungkin. Kemudian Adinda Yales Pepa Jaya, wah namanya bagus. Ya itu sehubungan dengan ini. Terima kasih ya terlebih dulu ya atas kehadiran. Mungkin ada yang mengusulkan ke saya agar memang dibuat satu virtual meeting atau muataloma untuk agar bisa lebih langsung menerima pendapat dari Tito yang di rantau, yang di Malaysia di Berato tentang kerisauan, kalau kata Adinda Mustari, jadi kan kerisauan, sehingga dia membuat surat terbuka tersebut. Nah, saya lihat kalau melihat dari cara-cara surat ini dibuat, kemungkinan benar itu ada, karena sampai sekarang saya perhatikan di media tersebut masih belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan, sehingga kita dianggap itu bisa iya dia mengatakan itu, karena dalam media kan biasanya ada punya hak jawab di media tersebut, bukan di media lain menjawabnya. Setahu saya begitu. Nah, hak jawab itu kalau memang bisa dibuktikan oleh media, media tidak akan menarik tulisan itu. Saya mendengar juga bahwa yang bersangkutan akan melaporkan media tersebut kepada Dewan Pers. Nah, sampai sekarang tidak ada dilaporkan. Kalau dilaporkan sebenarnya bagus juga. Dewan Pers nanti Dewan Pers akan menganjurkan gunakan hak jawab dulu. Yang kedua, kalau Dewan Pers itu akan meminta bukti kepada tabloid Tiras itu. Nah, kalau ada rekaman kan lebih bagus lagi tuh. Nah, tapi kalau menurut pengamatan kita, sehingga ada makanya Adinda Mustari menyampaikan surat terbuka itu, boleh jadi itu memang disampaikan itu dalam lingkung internal dia, mungkin karena situasi politik di Kampar sekarang sudah hangat. Nah, itu tadilah karena kekurangan cermatan, ada yang merekam, mungkin di antara yang ada di situ ada juga yang penyusup-penyusup. Memang sekarang ini kan di Kampar sedang situasinya panas juga karena akan ada pemilihan sekda dan juga rotasi atau pengangkatan OPD eselon 32 karena sudah banyak yang pensiun atau memang sudah ada periodenya. Jadi kan memang mungkin itu, sehingga sampai sekarang kan tidak ada. Malah diklarifikasi di media lain, malah menyalahkan pula lagi. Kenapa itu terjadi? Karena di sana misalnya sekretaris ininya adalah sekda, semestinya di Taluk pun sekda juga. Gitu. Jadi banyak dipelintir. Nah, saya mendapat telepon dari mantan sekretaris IKKS Jakarta, katanya dia ditelepon oleh Pak DS itu, mengatakan bahwa tolong sampaikan ke Bang Arman itu dipelintir itu. Jadi si mantan sekretaris umum Jabodetabek itu nelpon Ambo, ya Ambo bilang aja kalau memang itu dipelintir ya buat dia hak jawabnya. Nah, jadi katanya nak beswo dengan Ambo, tapi sampai kini tidak do. Jadi kalau
itu heran juga Wak kan. Semuanya bilang dipelintir, semuanya ada lawan politik. Jadi agak bingung juga mensikapi itu. Nah, jadi pada saat setelah ST itu keluar, surat terbuka keluar, memang nampaknya ada semacam apa namanya itu nyo takoji lah gitu. Jadi mencari-cari untuk bisa menghubungi kita Iko gitu. Tapi sampai kini tidak ada. Tapi memang mantan sekretaris umum Jakarta itu menelpon Ambo habis salat Jumat kemarin itu. Sampai kini tidak ada. Jadi kalau hanya untuk menyampaikan bahwa itu dipelintir kepada KKS Jakarta, terus kemudian mantan KKS Pekanbaru menghubungi Ambo, ya aneh juga kalau kalau media itu jawab aja itu aja sebenarnya. Jadi sehubungan dengan itu nampaknya apa yang disampaikan oleh Adinda Mustari dari Jakarta yang mengeluarkan surat terbuka itu kemungkinan itu adalah mengandung kebenaran. Yang kita persoalkan itu adalah kalimat yang mengatakan kita itu APBD-nya kecil sehingga nggak bagi kawan-kawannya. Lain-lainnya kita tidak ikut campur. Masalah hubungan DPRD dengan legislatif dengan eksekutif kita nggak ikut campur lah. Masalah sekda dia menjadi sekda di sana itu udah urusan kita karena dia punya dasar. Yang masuk kepada saya itu banyak yang tersinggung karena ada kalimat itu tadi, kalimat APBD kecil sehingga tidak bisa nggak bisa membagi-bagi untuk kawan-kawan. Itu yang banyak, sebagaimana disampaikan oleh Adinda. Sorry terputus ya, sinyal kali di sini. Itu sementara pembukaan dari Ambo lah. Mungkin kita dengarkan dulu lah dari Jakarta yang membuat heboh itu surat terbuka. Silakan mantan ketua IKKS Jakarta, kemudian mantan wakil ketua Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, Adinda Mustari Usman. Silakan. Ambo dulu Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Rektor. Oh dia ada Adinda Serdison nih. Selamat gabung Adinda Serdison. Jadi Pak Dadang ya, Tanjung Pinang. Dengan Pak Sardison juga di Tanjung Pinang. Pak Sardison juga ada tuh, baru gabung. Pak. Iya, assalamualaikum. Ada ya, Pak Mipi ya. Pak Mipi, anu juga ya, Tanjung Pinang ya. Itu Adinda Sardison namanya. Oh, namanya Pak? Sardison orang Cerenti ke penasihat ke Iwakusi Tanjung Pinang. Oke, baik. Baik Bang Arman. Jadi menarik juga kan malam ini kita bukan lagi mencari memojokkan atau apapun, tidak, kita hanya coba mau tahu-tahu aja lagi ya. Karena nanti Ambo pun petang sempat menengok ya ada beberapa orang yang masih sepertinya kurang sepakat dengan isi surat yang kita bikin itu. Kita sebut jangan Ambo ya, kita sekarang sudah menjadi kita yang punya surat itu, bukan lagi kemudian Ambo sampaikan dulu pertama permohonan maaf dulu ya kepada sanak dan yang ada nih. Ambo minta maaf dulu karena tujuan kita bukan mencari musuh. Jadi itu harus kita garis bawahi dulu. Kita justru ingin mencari solusi. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mungkin mencoba mulai sekarang itu membiasakan diri untuk mungkin menyimpulkan hal-hal yang sedang hangat di kampung kita, apapun itu nanti. Jadi
jangan biarkan yang hangat itu hanya berseliweran di WA, berseliweran di kedai kopi, gitu kan. Kemudian hilang begitu saja berlalunya waktu, gitu. Nah, kita mungkin sekarang pada kesempatan ini kita mungkin sudah mulai membiasakan diri untuk dari apa yang sedang hangat itu ya kita seyogyanya kalau itu menyangkut kepentingan kampung halaman sendiri ya mari kita berbuat dulu. Minimal ya seperti Ambo kemarin tuh menulis dulu lah. Dan di dalam tulisan itu juga kita tidak ada istilahnya apa ya kurang ajar juga. Nah, juga jangan berhenti di surat terbuka itu harapan kita. Jadi ramai sudah, hangat sudah, ribut sudah di WA, di grup, kemudian di kamar. Nah, kita juga ingin sekarang konkretnya apa? Panas sudah, heboh sudah, masyarakat sudah tahu, surat terbuka sudah. Konkretnya apa? Nah, saya sebetulnya ingin agar ini ada konkretnya. Konkret itu berarti ya kalau memang kita sepakat bahwa jujur saja kalau kita minta misalnya sekda diganti, ya konkretnya harus kita bicarakan. Atau misalnya konkretnya minta beliau minta maaf, ya kalau perlu beliau ngerti bagaimana caranya meminta maaf kalau itu betul atau tidak betul gitu. Nah, jadi saya hanya mencoba memancing saja itu bertolak dari yang namanya kepedulian saya terhadap kampung halaman. Nah, jadi kepedulian terhadap kampung halaman tuh nggak bisa diukur dengan apapun. Karena itu cinta namanya, rasa sayang terhadap kampung halaman. Dan yang paling penting itu seperti yang kita sampaikan, kita tidak mempersoalkan siapapun yang mau bertugas di kampung kita. Terima kasih sebetulnya kita. Ada orang lain kemudian masuk ke kampung kita, ngajari kita dengan hal yang baik-baik, sebetulnya itu bagus. Kalau itu yang diajarkan adalah hal yang baik. Kalau yang hal-hal yang mungkin hati kita di Jakarta, karena memang sebentar lagi kita juga sudah ingin pulang kampung. Jadi itu sudah niat kita dari awal bahwa kita ingin pulang ke kampung, ingin mencoba membangun sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada paksaan dari manapun, itu murni kita ingin membangun, dan itu sudah mulai kita bicarakan apakah dengan Bang Arman. Kita mencoba membuat sebuah mimpi. Nah, kalau mimpi yang kita buat itu sebenarnya bukan mimpi asal-asal. Mungkin begitu ya Pak Rektor ya, Bang Arman ya. Jadi kita membuat mimpi itu walaupun disebutnya fiksi, katakanlah ada cerita Dato Obi, kemudian di dalamnya ada fiksi, ada nyata, ada gora, ada bercanda dan segala macam. Tapi kalau kita teliti cerita itu kalau mimpinya itu ya sebetulnya mimpi yang mungkin bisa kita capai. Saya yakin betul bersama UNIK, Agro UNIK harus berdiri. Nggak ada kamus untuk tidak berdiri. Itu tekad kita untuk bagaimana supaya bisa membantu pemikiran. Nah, di tengah kita mencoba untuk menyampaikan mimpi, di tengah kita mencoba untuk berbuat sesuatu untuk halaman secara tidak langsung. Bangunlah kampung halaman ini oleh kalian. Mahasiswakah itu yang begitu sudah jadi sarjana balik ke kampung, atau pengusahakah itu kita bujuk untuk balik ke kampung, untuk membangun kampung sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Nah, di tengah itu semua kita lakukan. Nah, penjaga gawangnya seperti ini gitu lah. Ini yang merasakan kita itu seperti, oh kalau gitu kita nggak usah pulang
aja. Oh, kawan kita istilah Dato Obi itu ngapain pula Dato Obi pulang kampung untuk membangun kampung? Orang yang ngurus kampung aja seperti itu gayanya. Nah, ini harus kita buang dulu nih. Ini harus kita bersihkan dulu nih statement-statement yang seperti ini. Ya, kalau sudah bersih, nah baru kita melangkah. Jadi walaupun misalnya dalam cerita itu fiktif adanya tapi ya lah ya itu mendesain dulu, ya memang begitu memulainya. Dari mimpi itulah kita memulai. Nah, maka sayang yang untuk kampung halaman itu terganggu hanya karena penjaga gawangnya nih main bola gajah gitu loh. Ini kan ya rasanya gimana ya? Nah, makanya ke depan kami berharap sebagai anak rantau kami sudah pasti, sebagai anak rantau sudah pasti kami akan pulang ke kampung dalam waktu yang tidak terlalu lama, mencoba membantu apa yang bisa semampunya. Nah, tapi kami juga berharap agar teman-teman pejabat-pejabat yang duduk di sana tolonglah dijaga gitu, dijaga jangan sampai Kuansing ini menjadi kalau bahasa kasarnya dalam jujur aja orang itu aduh memang karunia Tuhan terhadap Kuansing ini memang luar biasa dari zaman dahulu. Di tembilahan kita kalau orang udah dengar Kuansing orang bilang apa? Orang pinter. Bapak saya saja tahun 45 itu sudah jadi lurah di Tembilahan. Kebayang nggak? Tahun 45 zaman Belanda masih banyak di sana. Ayah saya orang Kuansing itu sudah jadi lurah di Tembilahan. Nah, ini menandakan bahwa orang Kuansing itu jangan main-main gitu. Dari tahun-tahun. Nah, sekarang dirusak hanya dengan ada segelintir orang yang begini. Ya, ini kami sayangkan. Nah, di depan itu ya saya sudah mengeksekutor ini, saya sudah bisa menerima konsekuensinya jika nanti ini katakanlah ada yang tidak suka, saya sudah berpikir panjang lebar untuk itu, ya kita akan hadapi, bukan untuk ribut gitu. Kita berharapnya adalah untuk mencari solusi. Itu dulu sementara, Bang Arman, Pak Rektor, Pak Dadang, Pak Prof. Asdi, dan Pak itu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Itu tadi suara putus-putus apa di HP saya, HP saya atau di sana ya? Tidak di Jakarta ya? Bagus, bagus, bagus. Kedengaran ya? Suara saya kedengaran ya. Terima kasih Adinda Mustari yang telah menyampaikan alasan dia membuat surat terbuka tersebut. Ini ada dari pemerintah satu, tapi pemerintah yang udah mundur. Adinda Agus Mandar, coba beri pencerahan ke kita nih. Silakan. Ya. Terima kasih Bang. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang kita hormati tentu Bang Sekum, ini host yang memang tetap berintegritas dan berkomitmen untuk membahas berbagai fenomena di Kuantan ini. Yang kami hormati ini para senior, juga hadir nih, Bang Dadang, kemudian Pak Radi, mungkin banyak yang lain yang belum nampak di foto ini Bang Jihad. Lumayan banyak ya. Yang bukan ahlinya, apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu udah pas. Itu habis. Kiri. Yang kedua, tanfik itu kata Rasulullah kan 3 dalam hadis Bukhari Muslim sahih. Pertama, apabila berkata dusta. Ya.
kedua, dan yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Itu pasti itu hadis sebagai pandangan tokoh dan masyarakat, maka izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita tidak sebenarnya kalau saya bilang jabatan, tapi kita membahas orang sekarang dan kehidupan masyarakat Kuantan Singingi karena posisinya posisi strategis. Seperti yang dijelaskan kebijakan, menyusun perencanaan, penganggaran, dan sebagainya. Tapi peran Sekda itu juga ada peran-peran non-struktural. Pertama, dia jembatan dengan Forkopimda, dengan DPRD. Ketiga, Sekda itu dengan birokrasi seluruh OPD. Nah, kalau peran-peran terlambat, maka kalau dia tersumbat, tentu banyak yang macet. APBD terlambat, APBD perubahan tidak disahkan, dan sebagainya, itu adalah dampak dari itu semua. Nah, untuk baik kompetensi struktural maupun kompetensi kultural. Kalau struktural itu kan tentu orang yang duduk di Sekda itu orang yang paham minimal 3, manajemen aset, manajemen kepegawaian, dan manajemen keuangan daerah. Kalau tak punya ilmu 3 ini ya sulit jadi Sekda untuk berhasil. Nah, kemudian selain manajemen yang bersifat manajerial, Sekda tentu harus punya leadership, mau menggerakkan orang lain dan seluruh sumber daya yang ada agar mau melaksanakan setiap keputusan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kalau Sekda tak punya kemampuan ini, maka secara internal saja dia tidak akan mampu mengakomodir seluruh komponen OPD. Kalau tak mampu mengakomodir komponen OPD, maka nanti tak akan berjalan kebijakan kepala daerah di OPD. Ini sangat tinggi. Ulun tak kilek lah tak kalam. Titik kuantasi mesti hafal di luar kepala. Serta orang-orang yang duduk di OPD dia harus tahu karakter. Kalau tak paham ini memang akan sulit untuk berjalan. Nah, selama lebih kurang dari 24 Januari sampai Desember ini, itulah yang terjadi. Sehingga komunikasi tidak lancar, pegawai berserak-serak, anggaran perencanaan tadi dan kemasyarakatan. Ya, penyelenggara pemerintahan ya seperti itu. Itu manajemen pemerintahan, planning, organizing, dan controlling. Kepala daerah itu tentu lebih banyak kemasyarakatan. Dan Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa beliau 60% itu di lapangan. 40% tentu mesti diserahkan ke Sekda untuk membangun konsolidasi internal. Nah, persoalannya itulah yang tak terjadi sampai sekarang. Kami berterima kasih
kepada Bang Mustari yang telah membuat surat terbuka itu. Hampir seluruh pegawai bersukaria, senang sekali dengan surat itu. Jadi kalaulah ada orang tak senang dengan surat itu, saya tidak tahu apa motivasinya. Boleh diskusi sama kami, mau sama pegawai, mau sama OPD, mau sama pribadi, mau sama institusi yang ada, silakan. Kalau ada orang tak senang, justru kami berterima kasih dan berharap tidak hanya dari Pak Mustari. Mudah-mudahan ada lagi surat-surat seperti itu yang dibuat oleh KKS di Nagori maju. Dengan kekuatan bersamalah kita bisa maju. Kalau kita masih terpecah-pecah juga memang akan sulit juga. Kita masalah ini bukan masalah sepele, bukan hanya masalah struktural saja, tetapi ini masalah kultur yang sudah merongrong sampai ke birokrasi. Orang tak mau jumpa sekda, jangankan menghadap jumpa pun tak mau orang. Saya kalau cerita banyak panjang lebar mungkin Bapak tidak percaya. Di Masjid Raya itu diumumkan, saya kira mau pidato, bahwa setelah sholat ada pidato, orang pulang semua. Nah, tak mau orang dengar. Padahal orang sebelumnya siapa saja ya senang gitu. Itu contoh satu saja di masyarakat. Apalagi di birokrasi pemerintahan. Nah, kalau persoalan berjalan terus ya sulit kita untuk melaksanakan pembangunan. Dia memang tidak punya kemampuan untuk komunikasi publik yang baik, tidak punya sensitivisme, dan tidak ada untuk memotivasi pegawai itu. Sehingga yang ada hanya demotivasi. Setiap persoalan demotivasi dan menimbulkan berbagai persepsi yang tidak jelas dalam kepegawaian. Nah, kalau manajemen kepegawaian saja tidak selesai, maka tentu akan berimbas pada manajemen keuangan, manajemen aset, apalagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu sementara dari Bang Arman. Nanti kalau ada tanya jawab lebih kami dari orang dalam, kami akan sampaikan sepanjang yang kami tahu dan kami rasakan. Terima kasih. Kami kembalikan pada Bang Arman. Ya, terima kasih Dinda Asdi Agustar. Dia sekarang bebas bicara itu karena dia sudah mundur dari Pemkab. Nah, sebentar lagi dia akan jadi dosen di Malaysia. Belum mundur, belum mundur. Masih proses ya, belum mundur. Tidak mundur pun saya bebas bicara kalau di dalam pun. Iya, ya. Jadi dia, kalaupun dalam dia tetap bicara lah. Jadi jangan sampai kita berasumsi nanti karena dia kemarin tidak terpilih sebagai sekda maka dia bicara seperti itu. Berarti real yang dibicarakannya itu. Jadi dapat apresiasi itu ST-nya dari mantan ketua Jakarta ini kan. Tinggal kita bagaimana menindaklanjuti kan itu. Jadi memang saya dikabarin oleh Alinda Agus Mandar kemarin tanggal 11 waktu saya didengar. Dia akan mengundurkan diri dari Pemkab, akan menjadi dosen, ada tawaran dari Malaysia. Jadi nyatanya surat pengunduran dirinya sudah disetujui, tapi mungkin tinggal proses untuk kepindahan. Terima kasih ya. Mungkin kita coba dari Tanjung Pinang dulu. Dari Adinda Sardison lah, yang penasihat Iwakusi Tanjung Pinang. Silakan, Adinda Sardison. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arman. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya sapa dulu tadi Bang Arman selaku inisiator ya, bos. Inisiator Sumatera Tengah. Iya, betul. Dan bergulir terus. Kemudian Adinda Agus Mandar. Ya, Bang. Kadis DKP masih menjabat atau tidak, tidak tahu nih. Masih. Amin. Kemudian yang saya kenal itu diantaranya Ibu Eplita, Dr. Eplita Yohana, kemudian Epi Martison, Pak Dadang ya Ketua Iwakusi,
Mustari yang heboh surat terbukanya, kemudian Pak Jadi, Rektor Unix ya, serta rekan-rekan yang lain mungkin ada di sana yang mungkin gak banyak yang mukanya tak nampak, jadi mungkin salam kenal aja dulu. Pertama Bang Arman, cerita aslinya memang sekilas saja dan terbuka dari siapa dari Bang Mustari aja ya. Tapi sebenarnya suasana kataan itu kan kita tidak tahu nih. Tapi dari cerita Agus Mandar tadi, Adinda Agus Mandar itu jelas sebenarnya. Saya ingin menambahkan dan mengoreksi mungkin, menambahkan yang sampaikan Agus Mandar tadi. Memang betul, ada 3 kemampuan seorang sekda itu. Tapi fungsi sekda itu yang paling penting itu adalah dia harus membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan. Dia harus mampu mengkoordinir. Dia sebagai koordinator. Yang lebih penting adalah dia bisa melayani terutama sekali yang tadi sampaikan Agus Mandar, masyarakat, FKPD, OPD, semuanya dilayani. Karena sebelum sampai ke daerah, sortirnya ada. Jadi betul yang sampaikan. Memang dari segi pemerintahan, memang sekarang ini sejak Undang-Undang ASN baru itu ada 3 komponen dasar yang harus dimiliki seorang pejabat. Apa itu? Pertama struktural. Pertama dia punya kemampuan manajerial. Tadi sampaikan juga Agus Mandar, dia bisa harus mampu. Kalau memimpin diri sendiri tak bisa, memimpin orang lain tak bisa, bagaimana kemampuan manajerialnya bisa diakui. Yang kedua, dia punya kemampuan teknis. Kemampuan teknis dalam arti yang tadi sampaikan apa keuangan dia tahu, aset dia tahu, kepegawaian dia tahu. Artinya kemampuan dia tahu semua aturan-aturan itu. Tapi satu yang mungkin lupa dari Adinda Agus Mandar tidak menyampaikan, harus ada kemampuan sosiokultural. Sosiokultural. Artinya seseorang menjabat apapun itu, dia harus tahu situasi lingkungan masyarakat di mana dia memimpin. Ya kan? Mbak kata orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu juga berlaku sebenarnya bagi pemerintahan, pejabat struktural. Tapi sebenarnya dalam konteks apa yang disampaikan oleh dalam surat terbuka itu, apa benar atau tidak, memang dari segi kalau kita merasakan sendiri sebagai pejabatnya, kalau saya merasakan begini, dia membandingkan dengan suasana dia sebelumnya. Di mana sebelumnya? Di Kampar ya. Di Kampar. Ya, di Kampar. Artinya, membandingkan sesuatu dari sebelumnya dengan sebuah pernyataan itu ada 2 kemungkinan. Pertama, saat wawancara dengan media, mungkin ada tekanan tertentu dari media. Katakan biasalah, mungkin Pak Arman paham lah. Ada macam-macam lah dari media misalnya. Tapi dijawab karena tidak ada sesuatu yang harus diberikan misalnya, apa yang aku dapat ini? Di sini kan tak ada apa-apa nih, gitu kan. Alasan membenarkan bahwa tidak ada apa-apa itu terungkap dalam sebuah kalimat. Yang kedua memang itu frustasi. Tadi sampaikan oleh Agus Mandar, syarat-syarat dia sebagai sekda itu bagaimana, tugasnya bagaimana, ternyata tidak mampu dikelola. Karena tidak mampu dalam arti kepala OPD-nya tidak bisa diatur, pegawai di bawah juga tidak biasa diatur. Terus juga saya tak tahu hubungan dengan Bupati, saya tak tahu ya. Tapi dari cerita Adinda Agus Mandar itu jelas. Jadi sebenarnya itu ungkapan frustasi dia pribadi sebenarnya. Sehingga ada batu semacam cetusan semacam kalau saya sangka tidak mampu tak mungkin. Ada cetusan keprihatinan dia. Sebenarnya juga dia merasa berat bertugas di sini, di Kuansing itu. Memang berdasarkan cerita-cerita orang luar, ini Adinda Agus Mandar, mengatur orang Kuansing itu memang rada-rada rumit katanya. Nah, cerita begitulah. Jadi kalau memang tidak tahu betul filosofisnya, katanya tahu betul setelah itu, memang susah. Nah,
untuk mengatur orang kuansing. Karena itu sudah disampaikan bahwa memang orang kuansing itu ada nilai lebih. Pertama juga termasuk kritis. Kritis itu dalam arti memang punya nilai lebih. Gitu. Tapi secara normatif, hal seperti ini biasa. Itu resiko sebuah kalau Adinda Agus Mandar juga seorang sekda pejabat, itu biasa. Dikritik. Dibuat surat terbuka, tidak ngasih selama resiko seorang pejabat publik di mana buka. Namun demikian, Bang Arman dan mungkin ada Pak Rektor juga, memang untuk surat terbuka dalam arti mencubit lah ya. Ini kan mencubit nih. Kalau bahasa kita piek ya. Karena piek ya. Kalau kena piek itu pertama itu sebenarnya harus ada kesadaran balik. Masalahnya surat terbuka itu dari baca belum? Dari ketahui belum? Atau orang dekatnya sudah menyampaikan belum? Saya khawatir aja itu tak dibaca yang bersangkutan. Kalau sudah dibaca yang bersangkutan, kebenarannya itu bisa dilihat dari reaksi yang bersangkutan. Apa reaksinya? Kan Dinda Agus Mandar kan mengamati itu. Kira-kira dibaca enggak? Kira-kira reaksinya bagaimana? Positif, negatif, atau biasa saja? Bahasa orang Melayunya selamba aja. Apa tidak aja? Atau dianggap angin lalu? Nah, itu kan bahan evaluasi juga bagi masyarakat. Tapi kalau tadi yang sampaikan Agus Mandar benar, dalam forum-forum umum, masyarakat berkumpul, dan tidak bisa lagi menerima itu sesuatu yang dalam tanda kutip, udah bahasa itunya, mungkin kita tahu itu kebangetan. Itu. Kebangetan. Artinya memang ada sesuatu yang salah. Kalau itu keadaan seperti itu, harusnya memang kita harus komunikasi dengan kepala daerah. Karena usernya kepala daerah. Seberapa kuat pun dorongan di luar, seberapa besar pun dorongan dari stakeholder, tapi kalau usernya menganggap bahwa itu memang pilihannya atau ya, dalam arti kewenangan itu ada user, berarti kita tinggal mengkomunikasikan dengan usernya. Nah, sekarang usernya itu ini. Saya pikir dari nada-nada Adinda Agus Mandar tadi nampaknya Pak Bupati pun udah membaca itu. Karena Adinda Agus Mandar tanpa ragu sedikit pun menyampaikan hal-hal yang memang terjadi. Berarti memang asumsinya, walaupun kami tidak tahu langsung, itu sudah dibaca oleh Bupati yang. Saya pikir kalau itu terjadi, ya Bang Arman selaku host dan Pak Rektor ada di sini juga. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan timbal balik segitiga lah. Kalau saya pikir langsung ada usernya, ada yang bersangkutan, kemudian ada keluarga besar EKKS ini, bagaimana menjembatani segitiga hubungan itu? Itu penting supaya apa? Supaya ini pembelajaran bagi siapapun jadi pimpinan di daerah kita. Ini catatan itu, bukan personnya Pak Adinda Agus Mandar ya, bukan personnya. Ini nilai moral yang memang harus siapapun yang mengelola pembangunan di Kuansing. Siapapun dia, dimanapun dia, dan apapun jabatannya. Ini memang etika moralnya seperti itu, etika pemerintahan seperti itu. Dan Pak Rektor juga mungkin dari segi kacamata intelektualnya, akademisinya, akan pendapatan Pak Nopriadi selaku Rektor UNS. Mungkin itu saja Pak itu man. Ya.
Tidak. Ya, suara kayaknya terputus. User. Tapi intinya kembali kepada user. Itu saja Bang Arman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan mungkin atau kelebihan. Ya, nanti kita lanjutkan menyimak diskusi berikutnya. Mudah-mudahan Pak Rektor bisa memberikan apanya juga. Ya. Terima kasih. Saya sudah dan bahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba aja dulu. Kalau soal yang tadi, reaksi itu tadi, kalau soal sudah dibaca, saya yakin sudah dibaca, Dinda Sabison. Karena informasi yang saya dapat, setelah surat terbuka itu sampai pagi itu, beliau ini sibuk mencari orang-orang dekat Bupati untuk berhubungan dengan Bupati, untuk mengklarifikasi ke Bupati pada saat surat itu setelah beredar sebelum Jumat. Ya. Nah, setelah Jumat tadi, itulah Darul Fitra itu yang nelpon Ambo. Bahwa Sekda mau ngasih sampaikan, tolong sampaikan ke Bang Arman bahwa itu dipelintir. Dan dia mau bersuara katanya, tapi sampai kini tidak. Dan Ambo tidak kena boleh bersuara kan, aku disebut ini. Kau apa lo kata Pak Mustari dari Jakarta. Itu intinya dia mau. Jadi yang untung tidak ada bersuara. Jadi kalau sudah dibaca di grup kita itu ada orang kepercayaannya. Apapun yang di sini di share itu akan sampai ke dia. Termasuklah kemarin pada saat Ambo ikut campur soal itu, disampaikannya bahwa kenapa pula ini Bang Arman ikut-ikutan. Karena saya mau nulis di surat di suara Kuansing, adalah grup suara Kuansing. Memang agak kore di situ. Salah satu kalimat terakhirnya, di atas langit masih ada langit, Bung, saya bilang begitu. Nah, jadi karena saya memang agak tersinggung juga masalah APBD yang kecil itu tadi. Karena menurut saya sebelum dia pindah ke Kuansing tentu harus diteliti dulu, ini seperti orang tidak mengerti kan, asal disuruh sana kan seperti ini. Seolah-olah ada di belakang itu yang menyuruh gitu. Jadi bukan karena kehendak dia sendiri. Nah, sebenarnya cerita di balik sebelum asesmen jadi itu kita ada cerita dengan Adina Agus Mandar sebenarnya, tapi nggak usah cerita di sini lah. Jadi kemudian juga masa Komisi Aparat Sipil Negara. Jadi di sini juga sebenarnya ada semacam yang nggak bagus juga di pusat itu. Saya mendengar juga bahwa dalam Komisi Aparatur Negara KSN itu justru menjadi contoh buruk bagi dia adalah Kuansing. Termasuk salah satunya pada saat itu guru yang dipindah-pindahin oleh zaman Bupati Bang Sukarmis. Nah sekarang sebenarnya ASN juga memberikan contoh buruk juga sebenarnya. Masa seorang calon kepala sekda yang diluluskan di komisi ASN itu dasarnya kan tidak ada di pemerintahan dia. Ya mohon maaf, Dinda Rektor, kalau pengalamannya di OPD di sana di Kampar bisa berapa banyak, mungkin bisa kita akui lah. Ini baru kan sekali. Kepala Dinas Kesehatan kalau nggak salah nggak sampai setahun, ke Ketua BNPB. Nah, tapi disetujui oleh Komisi ASN-nya di Jakarta. Itu salah satu juga mungkin ya, tapi nggak tahu di balik itu. Nah mudah-mudahan ke depan ya itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Deandra Semandar itu memang ada lisensi daripada kepala OPD di sana. Ya pura-pura di depan aja yang bagus, belakang udah omongin. Dan saya menyaksikan sendiri pada tanggal 27 Mei 2022, saya kebetulan diundang datang ke ruang sekda. Pada saat itu hari Jumat itu.
Jadi apa yang diberlakukan oleh Rina Gusman tadi itu terbukti mungkin ya. Pas Jumat, saya nanti lanjut Jumat. Saya bilang kemana sholatnya? Jadi saya sholat kan ke belakang di samping lah, di samping kantor bupati itu kan ada sholat, bisa jalan kaki. Saya jalan kaki aja sama orang KKS 1. Berdua kami di situ. Kemudian dia sholat naik mobil BM5-nya ke Masjid Agung ya, kalau nggak salah, dengan ajudan, dengan salah satu temannya. Saya ditinggal, saya pergi aja, saya juga nggak mau numpang dia. Nah mungkin dia nggak mau sholat kalau misalnya jalan kaki kayak gitu. Berarti salah satu tadi unsur bahwa tidak menggunakan sosial dengan masyarakat pula. Setelah saya sampai di masjid, rupanya bupati udah di situ juga. Sholat di situ dia, sama-sama kami sholat. Pulang kami sama-sama jalan kaki kami naik ke atas. Bupati aja begitu, kok Seda nggak mau begitu kan gitu. Pikiran saya. Setelah saya masuk sholat habis sholat Jumat, saya ke ruang dia lagi karena ada keperluan. Lucunya kalau menurut saya bukan orang pemerintah, tapi menurut saya itu nggak benar juga. Dan ini saya ceritakan memang ini kejadian nyata. Semua kepala bagian di sekretariat itu membangkang ke dia, disuruhnya bupati ketemu dengan dia. Bupati yang menyampaikan teguran. Gitu. Tapi dengan bangga dia ngomong ke saya, saksinya ada itu berdua, saya bersama dengan Hendra, masih KKS. Kenapa itu ada kepala bagian semuanya ke ruang bupati? Biar aja bang, yang membangkang ke saya. Bahasa kitanya palak saya begitu-gitu, nggak mau ikut perintah. Ya kan bang nggak ikut rapat, itulah saya tanya gitu. Ya kan ada abang di sini katanya. Nggak lama kemudian dipanggil oleh ajudannya, ajudan sekda. Saya nggak ikut lah katanya, kan ada orang di KKS di sini. Sekira-kira 94 jam kemudian datang ajudan bupati, mau nggak mau ikut dia ke situ. Menurut saya kalau yang saya tahu, kepala bagian di sekretariat itu kan bawaan dia sebenarnya, nggak urusan bupati. Misalnya. Jadi disitulah keanehan-keanehan itu sudah muncul. Saya secara pribadi baik-baik aja sama dia sih. Baik-baik dalam arti kata untuk ya sebagai menghormati lah sebagai sekda karena secara resmi kan kita tidak bisa lagi karena dia sudah resmi secara sekdanya waktu itu. Negara sudah mengakui dia secara konstitusi juga. Nah, jadi itu yang saya alami langsung. Dan kemudian dari segi komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Sadi sendiri, saya banyak memang mengalami dan menemui dia itu seperti itu. Dulu sebelum dilantik, dia akan bersilaturahmi dengan kita atau tokoh masyarakat dan KKS lah. Ternyata setelah itu nggak ada sama sekali. Malah ada isu bahwa ada yang disampaikan ke Gambo, katanya KKS itu bukan atasannya. Yang kedua, apalagi katanya, lupa saya itu. Ya bukan atasan dan saya kan sekda. Jadi saya kan sekda, berarti KKS-nya harus datang ke sana. Gitu. Sedangkan jangankan sekda, dari dulu kebiasaan kita di Kuansing, bupati itu memang selalu kita berkomunikasi, bersilaturahmi. Ya itulah tadi yang tidak kata Sardison itu saya kurang tahu istilah tadi lupa karena suaranya putus-putus di Zoom saya tadi. Mungkin ini sosial kultural bang. Sosial kultural itu kurang. Semestinya kan masuk ke daerah kita, apalah salahnya kan? Kenapa dia tidak mau? Dari pertemuan-pertemuan saya di sini, saya mohon maaf, memang dia tidak mampu berkomunikasi. Karena mungkin juga dia punya rasa agak minder lah berkomunikasi. Tapi dia berlindung di bawah mungkin bupati. Itu tadi. Karena kalau dari komunikasi ya saya kebetulan karena pengalamannya banyak juga yang saya temui pejabat yang selevel dia itu ya udah tahu saya 5 menit saya ketemu dia saya udah tahu cara komunikasinya seperti apa. Nah, jadi ya bersyukur juga ada kondisi-kondisi seperti sekarang inilah. Yang nggak tahu lah tentu mengikuti aturan yang ada lah. Kita juga nggak bisa konvensional, tapi rencananya nanti memang
banyak desakan pada kami untuk mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang di Pekanbaru, kalau yang di luar kota bisa datang, bisa juga dengan cara kita bersilaturahmi dulu dengan bupati, istilahnya semacam apa namanya itu ya, evaluasi atau refleksi awal, akhir dan awal tahun dengan bupati saja. Kita mungkin tokoh-tokoh masyarakat akan menyampaikan itu. Namun dari sisi lain, bupati juga nampaknya sudah ada tindak lanjut juga. Tapi kan tentu karena dia baru setahunnya nanti bulan Januari, karena ini sekda, tentu tidak bisa gegabah juga. Kecuali dia mundur. Itu lain persoalan kan, saya baca-baca aturannya seperti itu. Itu sementara yang jawaban dari Dinda Sabison tadi untuk sekedar gambaran. Tapi untuk sebelum beranjak dari Tanjung Pinang ya kita kasih kesempatan kepada Ketua Umum Iwakusi Tanjung Pinang Bintang lah dulu, Dinda Dadang, sebelum yang lain. Tanjung Pinang terima. Ya dah bagai dah. Ya lah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bersilaturahim walaupun secara virtual berkat inisiatif dari Forum IKKS Indonesia, khususnya Bang Sekum ya, yang kita hormati ya, Pak Sardison tadi penasihat kami, dan Pak Mustari dan Bang Agus Mandar, serta yang lain-lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, mungkin nanti kandi kita Bu Elvi nanti kita juga. Saya begini Bang, mencermati dari katakanlah hiruk pikuk, ini memang udah hiruk pikuk ini sebenarnya ya. Saya secara tidak langsung juga mengikuti proses ini dari awal ya, dari awal. Jadi Pak Agus Mandar ya, bahkan saya mohon maaf ya, dengan Agus Mandar ini saya sampai sekarang panggil sekda terus sama dia. Kenapa? Karena dalam pikiran saya itu yang cocok jadi sekda langsung itu Agus Mandar waktu itu. Tinggal aku. Tapi tak masuk dia 3 besar kan. Nah ini kan kawan-kawan di grup kan sering menanyakan, kita perlu pertanyakan proses seleksinya seperti apa. Tapi kalau itu kita pertanyakan, tidak bisa. Inilah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sardison tadi ya. Ini memang suatu kelemahan kita ya, kelemahan negara kita ini, mohon maaf ya, karena saya pernah berada di sana ya, mohon maaf karena hari ini saya sudah pensiun nih Pak Rektor. Saya sudah pensiun dan sudah mengalami apa semua yang dialami oleh rekan-rekan birokrat pada saat ini. Apakah itu namanya open bidding, apakah itu namanya job fit, ya, apakah itu namanya asesmen, ya, Pak Sardison mungkin belum bisa mengungkapkan itu sekarang karena beliau masih ada di sana. Ya, kalau saya sudah bisa mengungkapkan dan saya sudah merasakan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ya, Komisi Aparatur Sipil Negara itu, ya bahkan kawan-kawan kita di Senayan ya, Pak Mustari sudah merekomendasikan KSN itu bubar aja, ya, nggak ada manfaatnya KSN itu. Kenapa? Karena justru yang direkomkan oleh mereka adalah yang diinginkan oleh user seperti yang disampaikan oleh Pak Sardison tadi. Nah, usernya siapa? Usernya kepala daerah. Nah, sekarang balik kita kepada persoalan kita ini. Ya, sekarang ini kan kita Bang, Forum IKKS dan Iwakusi Indonesia ini, kita kan berniat membantu Pak Bupati. Ya, membantu kepala daerah kita hari ini. Ya. Dan Pak PLT Bupati juga sering memandangkan ini tokoh-tokoh yang ada baik di rantau maupun di kampung itu sendiri. Jadi kesimpulannya saya pertama sangat ya, sudah benar itu
terbuka itu. Kalau Pak Mustari surat terbuka itu mungkin yang lain masih tunggu-menunggu, masih tengok-tengok dulu lah gitu kan. Nah, sekarang dengan surat terbuka itu sudah bagus. Dan bahkan reaksinya masih saya anggap masih separuh-separuh. Mohon maaf Pak Sarison, saya pernah sekali berkomunikasi dengan yang bersangkutan, ya Bang Arman. Ya. Pada saat saya mengundang Pak Bupati untuk pengukuhan Iwagusi Tanjung Pinang dan Bintan. Ya, saya ketemu Pak Bupati, ya, walaupun di kedai kopi, walaupun di sambil nonton pacu jalur, tapi kesannya bagus. Tapi secara formal saya menghadap ke Pak Sekda ini, pada yang bersangkutan ini. Nah, kata Bang Arman tadi, 5 menit saja kita bicara dengan beliau, kita sudah tahu karakternya sudah apa. Ya, tapi waktu itu memang saya karena kita bermohon kepada beliau, ya saya angkat juga. Bahkan saya menyampaikan kepada beliau, terima kasihlah Pak Sekda yang bisa membantu kampung kami. Saya sampaikan begitu. Itu sindiran halus saya pada waktu itu dengan beliau. Saya sampaikan terima kasih bahwa Pak Sekda mau membantu membenahi kampung kami. Karena ceritanya dengan saya itu tidak ada yang bagus, Bang. Tak ada yang bagus ceritanya tentang orang-orang kampung kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sarison tadi, seolah-olah memang orang Kuansing ini sulit diatur. Emang apa? Memang orang Kuansing ini sulit diatur. Saya kira di mana-mana pun ya karakter manusia, karakter orang, apalagi pejabat di suatu daerah memang akan ada nilai-nilai kritis seperti itu. Jangan sampai beliau mengatakan ini orang asing memang sulit diatur. Ada kesan pertama saya. Jadi saya pun sampaikan terima kasihlah Pak Sekda, ya. Yang bukan orang kampung kami, tapi Pak Sekda mau bantu kampung kami. Saya seperti itu. Nah, ternyata memang ada riak-riak seperti ini. Nah, kembali kita kepada proses. Ya, saya tadi sudah, Pak Agus Mandar sudah menyampaikan bahwa memang untuk perlu prosedur-prosedur untuk mengevaluasinya. Ya kan begitu. Benar tadi kata Bang Arman, evaluasi bisa dilaksanakan oleh kepala daerah, usernya, setelah setahun berjalan. Boleh. Jadi saya tak usah berlama-lama, ya, saya sangat mendukung pernyataan Pak Mustari tadi. Sekarang kalau usulan saya, Bang, ya, surat terbuka itu harus kita tindak lanjuti dengan surat resmi dari forum ini. Oke. Ya, forum ini membuat surat resmi kepada Bupati, tembusan ke Ketua DPRD supaya sekdanya dievaluasi. Nah, ini memperkuat Bupati. Akan memperkuat Bupati melakukan evaluasi. Nah, Pak Bupati kita berikan support, Pak Bupati kita berikan kekuatan, ya, karena Pak Bupati kita saat ini kan kekuatannya masih separuh-separuh nih, Bang. Ya, masih PLT kan, masih pelaksana tugas. Tapi walaupun pelaksana tugas, Pak Sarison lebih tahu, kalau beliau intens berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, Kemendagri juga ya akan legowo, ya, menyampaikan hasil evaluasi ini. Ini harus dievaluasi. Jadi saya tegas mengatakan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Mustari tadi, bahwa surat terbuka yang hari ini, ya, katakanlah dicetuskan oleh Pak Mustari, tapi hari ini kita akui bahwa surat terbuka itu adalah surat dari kita semua. Ya, kalau ada yang tidak sepakat, seperti yang sampaikan tadi, kita perlu pertanyakan kenapa tidak sepakat dengan surat terbuka itu, ada apa? Gitu. Ya, katakan, mohon maaf Bang Arman, saya mungkin juga dalam ini ada orang-orang dekat beliau, ya silakan saja. Iya, nggak apa-apa, kita ini masalah. Nggak masalah, bahwa benar, ya, kalau memang sama-sama berniat untuk membangun kampung kita, ya silakan kita dukung. Tapi jangan ada embel-embel lain, ya, jangan ada embel-embel lain yang mengatakan ini, mengatakan itu, katakanlah itu dipelintir dan sebagainya, silakan hak jawab seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Intinya bahwa kita minta sekda ini dievaluasi. Ya, evaluasi, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustari, evaluasi itu pertama bisa kita minta yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka,
Ya, yang kedua, kita minta yang bersangkutan dengan legowo mengundurkan diri, ya, atau kalau nggak mau juga, ya, Bupati mempunyai hak prerogatif dalam hal ini. Ya, hak prerogatif itu ada di tangan Bupati. Ya, Bupati kita dukung. Jadi jangan sampai Bupati merasa nanti dia tidak dapat dukungan, ya, kita yang mendukung semua. Dan kemarin saya membaca di WA grup kita sudah ada anggota legislatif kita juga akan menyampaikan mosi tidak percaya, ya kan gitu. Ya silakan, itu lebih bagus. Jadi kalau ada mosi tidak percaya dari legislatif, ada dukungan dari kita kelompok masyarakat, ya katakanlah kita ini sebagai kelompok masyarakat yang lansing, ya. Nah itu akan memperkuat Bupati dalam mengevaluasi keberadaan sekda ini. Saya kira itu. Dan saya berharap begini Bang, biarlah kita yang di rantau ini yang bebas-bebas ini yang banyak bicara, ya, karena begini, karena akan ada efek dari hal ini, akan ada efek. Seperti kalau misalnya Pak Rektor nanti, mohon maaf Pak Rektor ya, kalau Pak Rektor nanti banyak komentar, nanti dianggap pula, oh ini Pak Rektor yang mau jadi sekda nih. Gitu. Walaupun sebenarnya oke kayak gitu kan. Nah ini saya terus terang ini saya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Mandar tadi, alun takalam gitu kan. Jangan sampai kita nanti dianggap kita punya tujuan-tujuan tertentu. Ya, tujuan kita sekarang adalah bagaimana pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan normal di bawah kepemimpinan pelaksana tugas Bupati saat ini. Ya, saat ini beliau masih pemimpin, ya kita dukung beliau. Kan begitu Bang. Ya, jadi terlepas dari kepentingan apapun. Saya kira itu Bang. Jadi mungkin nanti banyak pendapat-pendapat yang lain kita dengarkan, tapi intinya saya usulkan bahwa surat terbuka itu harus kita tindak lanjuti dengan surat resmi dari forum ini meminta Bupati evaluasi sekda. Jadi apakah nanti surat terbuka itu kita bawa masalah itu wadahnya, saya kira demikian kan. Mohon maaf ya rekan-rekan sekalian kalau saya agak kencang ya. Enggak lah, bagus lah tuh. Ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih banyak tidak dadang ya. Jadi berarti saya kan nggak bohong kan yang pasal 5 menit tadi. Jadi sebelum saya lihat di sini banyak ada di sini ada Dinda Asti Agustar, ada Aglita, Bang Ahmiul, Dinda Nyadi. Kami ini dari ini dulu lah, dari orang hukum dulu lah. Dinda Mayandri dari Bengkulu, coba dibuka itu. Gimana komennya, Dinda Mayandri? Sujarman dari Bengkulu, silakan. Dinda Mayandri. Silakan, Dinda. Ya. Tetap pakai baju kaos, Bang. Ya, gaya pakai baju kaos. Pak Hakim kita dari Bengkulu ya. Iya. Ya, silakan. Tadi menyimak aja dari tadi Bang apa yang disampaikan oleh abang-abang Wak di Zoom Miko kan. Mohon maaf apa Bang pakai baju kaos Bang. Enggak apa-apa ya, silakan. Ya. Ya Bang. Enggak sekda kan, enggak sekda ada. Kalau sekda. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang-abang ambo yang ambo hormati, yang ikut Zoom di malam hari kok. Agak putih-putih suaranya Bang. Enggak, bersih, bagus. Ya. Bersih ya. Ya. Kalau menurut pendapat ambo Bang, ya. Dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan. Halo Bang. Ya, terus. Saya lagi matiin kalau orang menurut yang pendapat bicara. Ambo, ya Bang, Ambo setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mustari di Jakarta tadi, bahwa harus ada tindak lanjut dari pembahasan awak malam itu. Nah,
pembahasan awak yang mau tahu malam koko, tapi ada bentuk konkretnya gitu. Sama dengan Adinda Dadang tadi, Mara. Iya Bang, jadi apa yang disampaikan oleh Bang Mustari, Bang Dadang yang Ketua Iwakusi Tanjung Pinang tadi itu harus segera kita buatkan semacam surat gitu kan untuk melakukan pertemuan dengan Bupati untuk meminta Pak PLT kita itu melakukan evaluasi terhadap Sekda itu gitu. Karena memang bukan desas-desus lagi Bang, memang faktanya apa yang disampaikan oleh Bang Agus Mandar tadi itu ya memang masyarakat itu resah gitu kan. Banyak masyarakat itu memang tidak setuju dengan adanya Sekda dari Kampar itu. Kini nyalah menjadi ketua PMI Kampar gitu kan. Kemudian isu-isunya memangnya akan ikut dalam seleksi Sekda Kampar gitu. Apakah iya atau tidak tentu Anda tahu dah gitu kan. Karena membaca di WA grup gitu Bang. Tetapi intinya Bang, kalau Bang Agus Mandar tadi itu menyampaikan ciri-ciri yang munafik tadi itu, ada 3 katanya kan, maka secara tidak langsung, kalau Ambo menilai Bang Agus Mandar itu memang menilai Sekda ada munafik gitu kan. Karena tidak mungkin Bang Agus Mandar menyampaikan ciri-ciri yang munafik tadi karena membahas Sekda kan gitu. Nah, karena memang Sekda dari cerita Bang Agus Mandar tadi itu tergolong orang yang munafik, ya tentu tidak pantasnya untuk duduk di Sekda Kuansing Deda gitu kan. Gitu. Sama bapak ke orang kan begitu Bang. Ya. Nah, jadi itu Bang kalau menurut anak muda kalau menurut awak model itu Bang, jadi harus ada apa namanya langkah konkret yang awak harus sepakati malam hari itu, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Bang Mustari dan Bang Dadang yang dari Tanjung Pinang tadi. Nah, kemudian Ambo juga apa namanya akan berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain untuk membuat ya gerakan ikolah apa namanya gerakan tidak percaya kepada Sekda kan betul. Karena dengan dengan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan selama Ikoko memanglah sangat mengganggu pikiran awak yang di rantau gitu kan. Nah memang ampun nggak tahu lah Bang ya bagaimana proses seleksi Sekda Iko sampai ke KSN tadi apa segala macam. Kemudian kenapa kok harus awak impor Sekda dari luar gitu kan sementara SDM awak banyak gitu kan. Ya seperti salah satu contohnya kan Bang Agus Mandar tadi itu gitu. Nah, kenapa apakah ada sesuatu di balik itu? Nah, tentu usernya yang paling tahu gitu kan. Nah, kalau user itu tentu Pak PLT Bupati. Apakah ada sesuatu di balik itu dulu? Ya enggak tahu lah gitu kan. Nah, tapi isu-isunya kan begitu. Ada sesuatu di balik itu kenapa kok Sekda harus impor gitu kan sementara SDM awak sangat melimpah gitu Bang. Jadi itu Bang kalau menurut awak Bang lebih sepakat awak harus ada langkah konkret ya seperti refleksi akhir tahun tadi itu harus jumpai PLT Bupati kemudian sampaikan sore itu minta Bupati PLT evaluasi Sekda gitu. Nah tergantung Pak PLT lah apakah dia mau mengikuti saran dan masukan dari Forkom IKKS atau bagaimana nanti gitu kan. Gitu Bang Arman sementara waktu Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak Adinda Mayandri, hakim dari apa namanya dari apa? Dulu ya. Tolong yang lain dimatikan dulu apanya mikrofonnya. Kalau soal yang dulu nggak usah kaji dulu lah. Yang tadi yang pertanyaan kepada user tadi. Tapi hanya satu yang bisa jadi pegang KKS di Pekanbaru kemarin adalah memang pada saat itu user ini meminta pengertian kepada kita akan membawa orang luar dulu. Itu saja seperti itu. Jadi karena kita melihat situasi kita, satu bupati baru juga masuk ke dalam, nah ini juga baru jadi PLT, ya sudahlah kita tidak banyak komen lah soal itu. Yang lain-lainnya kita sama-sama tahu aja lah, gitu aja mungkin. Yang itu jawabannya seperti itu. Izin Bang, mungkin ada
mungkin ada apa namanya situasi politik tertentu gitu kan, sehingga PLT tidak ikut orang Kuansing sendiri gitu kan. Mungkin apa karena 2024 atau macam mana kan tidak tahu ada Bang. Gitu Bang. Iya, iya, iya. Ya itu sementara belum bisa secara transparan lah dijawabnya. Tapi usulan Uzrinda itu sudah kita terima. Dan mungkin tidak perlu mau jawab, tidak semuanya lah pada tahu lah itu. Ya kan? Jadi agar keberlangsungan pemerintahan kita ini, yang penting yang tadi, yang item-item tadi itu yang betul lah. Mungkin membuat surat tindak lanjut dari ini kita setelah acara ini. Mungkin itu yang kita perlu lakukan nanti. Adinda Asdi bisa mau komen, silakan. Asdi Agustar dari Padang. Ya, yang lain aja dulu nyimak. Oh iya ya, jadi kesimpulannya terakhir ya. Ya, aku Abang Suhendri baru gabung ini, tadi bilang dia harus besok. Oh, kemarin Mbak. Ini loh. Siapa lagi Pak ya? Kalau Yales Pepa Jaya kalau mau komen silakan. Yang lain ini ikut nih. Ini berapa kali ikut nih? Adinda Supriyadi. Ucup ya? Nah, silakan Adinda Supriyadi. Silakan. Sama-sama pakai baju kaos dengan Bang Mariandi tadi. Oh gitu, enggak apa-apa dong. Enggak masalah dong. Silakan Adinda Supriyadi, ini adalah Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketumpang salam hormat dengan membaca kaut lebih dulu tadi. Sebetulnya kamu ingin duduk mendengar aja nih Bang Arman. Karena pada prinsipnya kan kita ingin mengawal itu terlepas siapapun sebetulnya yang menjadi pucuk pimpinan beserta jajarannya, yang kita inginkan kan sebetulnya mengawal menjadi lebih elok. Kalau soal pendatang atau bukankah diimpor atau enggak, kadang-kadang ada pula yang diimpor itu elok. Tapi kadang-kadang kalau lakan kondung juga kayunya Bang di belakang rumah aja lah diambil. Biasanya model itu. Kalau kata Pak Ambo dulu model itu. Kalau laka mencari kondung juga kan jauh-jauhnya ambil jalan di belakang rumah. Itu yang pertama. Yang kedua kan awak butuh support banyak sebetulnya Pak PLT kita dengan kondisi yang ada, masa jabatan, kondisi politik dan lain-lain. Dia memang butuh orang yang kuat di belakang dia juga. Nah, cenderungnya biasanya kalau diceritakan bahwa SDM Kuansing mungkin kurang, rasu-rasu Ambo indah dulu. Rektor aja dulunya di Riau kan rasanya hanya dari Rokan Hulu atau dari Kuansing biasanya. Lah sejak dulu turun-temurun itu. Nah, tentu kan kalau kini itu kan tidak semudah itu loh awak menghitung hitam dengan putih bahwa orang awak itu kena kurang tak dipilih ya. Biasanya nih kan? Pendatang itu cenderung lebih royal dan lebih loyal karena memang mereka biasanya harus mencari posisi yang paling aman, namanya di kampung orang. Nah, orang kampung Surang
biasanya mereka kan biasa-biasa saja. Padahal sebetulnya orang luar juga biasa-biasa saja. Tapi terakhir, Ambo bukan primordial, tapi sebetulnya kalau di Indonesia itu kan sebetulnya terjadi. Kalaulah hitung-hitungannya bukanlah hitungan rasional, bukan objektif, susah awak masuk ke ranah itu. Dan ranah di jabatan di pegawai itu, kalau menurut Ambo memang pada posisi labu-abu gitu. Kadang-kadang kalau hitungannya, kalaupun tadi sudah cerita beberapa yang sebelumnya mengatakan bahwa sebetulnya proses asesmen dan lain-lain itu kan hanya black box saja, Bang. Cuma di saat ada istilah GIGO itu yang musibahnya kini. Sampah masuk, sampah keluar. Gitu. Ambo tak mengatakan bahwa Sekda kini itu, karena Ambo kan lebih banyak di Pekanbaru. Kan lebih banyak kita mendengar informasi. Begitu. Tapi secara prinsip yang awak prihatinkan sebetulnya di kampung di saat kondisi seperti kini. Ada kondisi yang tidak baik-baik saja di kampung awak. Nah, kalaupun ikut dibiarkan, kalau menurut Ambo kan orang bisa saja berubah. Kalau salah minta maaf, kalau memang ada sikap yang tak pas mungkin bisa dibenahi, bisa saja. Tetapi tentu duduk bersama tadi dulu. Ambo setuju saja membahas akhirnya memakainya yang ingin kita sampaikan, tentu itu juga lebih baik. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hakim atau ke abang-abang kita dari Kepri, bahwa mungkin perlu ada tindak lanjut, itu bukan sebetulnya dalam konteks bahwa tidak harus kita posisinya berhadapan dengan bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati memandangnya begitu. Karena menurut Ambo, apa yang dilakukan misalnya oleh abang-abang kita, orang-orang kita yang memang jauh lebih memahami permasalahan, adalah bentuk sayangnya kita terhadap bupati. Jangan diterjemahkan hal yang berbeda pula. Nah, loyalnya orang-orang di luar tadi itu sebetulnya pada akhirnya, Bang, yang kan di saat terakhir itu yang terpikir adalah Ambo, walaupun di Pokan yang terpikir Ambo bahwa bila Ambo kan di saat pensiun Ambo ingin di kampung Ambo. Siapapun orang di awak di Indonesia itu primordialnya pasti arahnya ke sini. Di saat terjadi musibah 98, Jakarta Utara itu kosong, Bang. Iya. Karena mereka naik pesawat. Jadi saat terjadi musibah, kita nak lari kemana? Kita orang kampung, orang Kuansing. Gitu. Suatu saat makin rusak atau makin elok pun, awak akan mati di sini. Kalau orang luar, bukan dalam artian negatif sebetulnya, mereka juga agak berpikiran suatu saat Ambo pensiun, Ambo akan tinggal di kampung. Kalau banyak buruk yang dibuatnya di kampung orang. Makanya Ambo sebut mungkin mudah-mudahan ke depannya suatu saat. Kalau lakan kondong juga, kalau tonam boleh lah cari di kampung. Tapi sama-sama kondong cari lah tepi Kuantan duanya. Ambo rasa banyak loh kayu tonam dari kampung awaknya. Mungkin itu aja dulu, Bang. Kok salah Ambo minta maaf, tapi niat Ambo tak ada lain seperti awak. Awean kemudian Ambo ingin kampung awak itu makin elok. Awak prihatin dengan kondisi APBD yang sedikit BN juga Pak Bupati berbagai stakeholder.
butuh support yang banyak biar dana mengalir balik ke Kuansing. Kalau ada yang mengatakan kemarin awak itu bukan daerah pertanian, pertanian dalam arti luas, awak tuh berangkat dari situ kan, godang awak ada kebun kota Bang Arman. Iya, iya, betul. Perkebunan. Dan yang paling luas itu salah satunya mungkin PKS yang banyak itu Kuansing ya. 5 besar. Potensi ke orang-orang mendiri. Nah, sekarang kan butuh fasilitasi dari pemerintah yang lebih banyak. Jangan jangan pula menjadi beban akhirnya untuk masyarakat. Mungkin itu dulu Bang. Mau kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga. Terima kasih banyak, Adinda. Ini panggilan akrabnya Ucup. Ya, Sekretaris Dinas Perkebunan yang share harga-harga sawit ya setiap minggu. Ya, Mungkin ada orang Jawa juga dan ada dari ibu-ibu. Ibu Adinda Eplita mungkin. Pak Arman. Ya, ya. Oh, ada yang lain mau ngomong? Coba Eplita dulu dari ibu-ibu dari Semarang berarti. Dari perspektif wanita. Oke, saya sebenarnya apa ya? Mungkin saya setuju dengan Pak siapa tadi yang baru mengungkapkan ini ya, Pak di perkebunan tadi ya. Yang baru saya mengungkapkan tadi Pak Dinas Perkebunan siapa Pak? Oh, ya, Supriyadi. Pak Supriyadi. Saya rasa ya saya setuju ya dengan kita tuh banyak orang pintar, banyak profesor, banyak juga kita gitu kan ya. Kita orang menurut saya kita juga orang jadi itu tahu itu justru berhasil. Kenapa dia nggak PNS gitu, berhasil deh jadi sekda kan banyak banget ini di orang-orang kita, tapi kenapa nggak pernah mau ke kita sendiri itu loh yang ini kan, kenapa kok banyak yang nggak mau gitu, malah ada sesuatu apa yang terjadi di tempat kita sehingga mending di luar daripada di tempat kita, dan orang yang dimasukkan ke kita juga orangnya tidak lebih baik daripada kita gitu. Itu mungkin yang ini kan ya, yang masuk itu kan tidak lebih baik daripada orang-orang kita yang ada di luar. Mungkin orang kita dia di luar malah lebih baik, yang jadi sekda di luar lebih baik dari Inhu, itu orang Kuansing juga lebih baik, mereka bisa. Tapi kenapa pada nggak mau masuk ke kita itu ada apa? Di kita sendiri itu ada apa sebenarnya? Itu yang mungkin yang perlu kita ini kan ya, yang perlu saya ungkapkan mungkin itu. Mungkin itu aja Bang Arman. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Ninda Ablita. Ini pandangan seorang perempuan ya, bersama dengan Ninda Supriyadi tadi. Silakan Anda Profesor Asdi. Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mendengar tadi dari apa yang sudah disampaikan, dan pada prinsipnya menurut saya kita itu mau yang terbaik gitu untuk kampung kita. Nah, saya berangkat dari apa yang dilakukan oleh Pak Mustari. Nah, Pak Mustari membuat surat terbuka. Surat terbuka itu boleh kita kategorikan sebagai kontrol sosial terhadap pejabat publik. Dilakukan oleh anggota masyarakat, nah terutama adalah tokoh dari masyarakat, walaupun tidak berada di kampung, tapi berada di rantau. Kontrol sosial ini sangat lazim dilakukan di pemerintahan yang terkenal, misalnya kita sosial Luther King misalnya, atau Émile Zola di Prancis misalnya. Nah, tujuannya
surat terbuka sebagai kontrol sosial itu surat publik itu benar gitu. Nah, lantas ada lagi satu terminologinya namanya tekanan sosial. Nah, kalau tekanan sosial biasanya dilakukan oleh sejawat tuh. Kalau kita kan bukan sejawatnya. Tadi Dr. Agus Manda pikir apakah sudah melakukan tekanan-tekanan sosial. Nah, kita kan tidak tahu, mungkin bersungut-sungut iya, tapi tekanan sosial yang konkret kita kan tidak paham gitu. Nah, lantas kalau saya melihat kita harus meresponsnya secara rasional dan proporsional. Jangan kontraproduktif. Tidak perlu pula kita bawa-bawa misalnya karena dia bukan orang Kuansing gitu. Karena yang kita perbincangkan itu dari awal saya lihat berkenaan dengan etika pejabat publik, tidak kinerja pejabat publik. Kalau etika pejabat publik, kita semua punya hak untuk menilainya karena itu normanya berlaku umum. Nah, misalnya pejabat publik itu salah satu, ia harus berbicara, bertindak dan berkepantasan. Kepantasan itu kan terminologinya sangat umum, termasuk kepantasan yang ada di Kuansing misalnya. Tapi yang ia lakukan, saya pikir kepantasan secara umum tuh, yang ia tidak lakukan karena yang ia langgar itu. Karena mengaitkan kecilnya APBD, mengaitkannya dengan membantu orang, dikaitkannya kecil APBD dengan kinerjanya, saya pikir itu adalah bahagian dari etika pejabat publik. Yang penting, prinsip pejabat publik itu konektor sosial tuh. Nah, konektor sosial itu saya pikir itu yang dibicarakan oleh Bapak yang lain tadi. Susah berkomunikasi, orang nak jalan kaki tapi dia mau naik mobil ke masjid sedikit jalannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bahagian dari etika juga gitu. Nah, kinerja itu dinilai oleh atasannya. Atasannya kan bupati. Nah, tadi ada Pak Sardison dari Tanjung Pinang mempertanyakan, apakah bupatinya merasa tidak puas dengan kinerjanya gitu. Karena kontrol sosial maupun tekanan sosial tidak akan efektif manakala atasan langsungnya, nah istilahnya digunakan user tadi itu, tidak merasakan bahwa ia tidak bekinerja dengan baik. Nah, oleh sebab itu, untuk pertanda bahwa masyarakat kita itu tidak suka orang yang tidak beretika sebagai pejabat publik, saya pikir Pak Mustari sudah melakukan itu. Dan kita berbincang malam ini adalah bahagian sebetulnya yang melakukan itu juga. Bahwa kita tidak puas seperti itu gitu. Tapi kalau sampai ke kinerjanya kita juga kerocoi, nah saya pikir kita tidak pada tempatnya. Saya takut nanti itu kontraproduktif. Karena yang menjadi pejabat publik di daerah, bukan di daerahnya itu kan bukan Sambudi saja. Nah, yang lain-lain kita banyak juga, orang lain juga banyak gitu. Tapi personalnya yang kita perbincangkan itu sebetulnya gitu kan. Kita tidak suka pejabat publik kebetulan di daerah kita, tapi ia tidak menerapkan standar-standar etika pejabat publik itu. Nah, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sardison, saya dengar tadi itu, karena yang ia bertanggung jawab langsung itu adalah kepada bupati, maka IKKS sebagai anggota masyarakat atau tokoh masyarakat menyampaikan ketidakpuasan kita ini berkenaan dengan etika. Tapi kita tidak on the right bahwa kita menilai kinerjanya, mana tahu si bupatinya menilai kinerjanya bagus itu. Padahal sekda itu kan fungsi utamanya adalah membantu bupati. Bupati merasa terbantu, misalnya seperti itu gitu. Nah, membantu bupati dalam hal-hal tertentu termasuk mengkoordinir tadi itu. Nah, poinnya bagi saya, Pak Arman, kita mesti bertindak itu tetap rasional dan proporsional. Nah, kita memperlihatkan kepedulian kita terhadap dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan di kampung kita, tapi jangan kita kontraproduktif gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak dengar suaranya Bang Arman. Masih di mute, Bang. Dan mod. Oh iya ya, maklum. Ya, terima kasih Adinda Profesor Asdi Agustar dari Padang telah menyampaikan saran-sarannya tadi. Ya memang benar juga sih. Tapi memang koridor kita tetap memang karena kemarin dari etika itu tadi yang memang kita soroti. Ya, terutama yaitu membicarakan masalah nggak bisa bagi-bagi kawan-kawan. Kita nggak masuk ke apa yang lain-lain lah kinerjanya. Kalau mungkin ada yang bicara tadi mungkin itu bumbu-bumbunya aja. Yang kita akan ini. Ya. Bang, sebentar. Silakan. Ya. Catatan Prof. Asdi. Ya. Tadi orang tempatan itu poin pentingnya. Karena kalau tidak itu membalik ke kita dirantau nih. Nah, benar itu. Kita juga bersaing sehat dengan orang Pak Sarison itu ya. Dan kita insya Allah alhamdulillah lah. Tidak ada persoalan gitu. Tidak ada persoalan. Jadi pesan kalau kawan-kawan di kampung pun ingatkan kita tidak bicara dia orang tempatan atau orang luar. Kita bicara tentang dia sudah bicara apa dan etika apa yang sudah dilanggarnya. Kira-kira begitu. Jadi, ini poin pentingnya. Terima kasih Prof. Asdi ingatkan itu. Iya, iya. Bukan orang tempatan dan bukan tidak tempatan ya, tapi etika aja. Iya. Ya mungkin itu petunjuk yang baik dari Tuhan ini. Jadi bisa ada karena etikanya yang bisa diingat. Bang Suyandri mau bicara nih? Enggak? Jangan panjang-panjang, Bang. Buka mic-nya dulu. Ada? Belum? Belum bisa, Bang. Belum Abang apa? Oke. Ya. Jangan panjang-panjang, Bang ya. Udah bisa? Udah bisa? Udah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak banyak-banyak, Bang. Sedikit aja. Ya. Saya di luar dari pembicaraan tadi itu. Karena saya dulu awal-awal proses asesmen itu mungkin saya yang pertama menyinggung persoalan ada dari luar, gitu ya. Walaupun tadi disebut dari mana saja lah, dari dalam atau luar, tetapi ada indikasi yang tak bagus ya kalau saya melihatnya. Pertama dari penunjukan pansel, ya. Saya kira itu enggak usah terlalu jauh lah, Bang. Nah, ya, oke. Ini sedikit aja. Nah, ini sedikit aja nih. Karena inilah sebetulnya buntutnya itu akhirnya yang sampai kita bicarakan saat ini. Karena kalau proses awalnya kurang bagus, ya akhirnya juga keluarnya juga tidak bagus. Nah, sekarang terjadi gitu ya. Ada protes dari kawan-kawan kita, ya. Ada surat terbuka dan lain sebagainya. Tetapi ini kan menurut pandangan kita dari luar. Ya, dari luar. Tak bisa juga kita mencampuri ke dalam gitu ya. Nah, tetapi harapan kita dulunya memang pemerintahannya lebih baik lah dari yang sekarang. Ada perubahan-perubahan berarti dengan ditunjuknya, diangkatnya sekda baru ini, Pak Deddy Sambudi ini. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat sendiri, ya, banyak sekali persoalan yang Pak Bupati, PLT Bupati bisa juga lah mendengar ini ya. Nah, yang pertama antara Bupati dan DPRD. Sebetulnya kan sekdanya fungsinya kan bisa menjembatani. Tidak hanya itu mungkin dengan forum pimpinan daerah juga. Tidak hanya dengan DPRD aja, tapi semuanya. Nah, dia menjembatani supaya berjalan pemerintahan itu, penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Itu salah satu fungsi dari sekda itu. Dan itu yang tak berjalan. Itu yang dijelaskan tadi Bang. Bang belum masuk. Sudah dijelaskan oleh Adinda Agus Mandar tadi. Yang itu. Iya, oke. Nah, ini saya mengulas saja nih. Nah, tapi itu
itulah akibatnya sekarang kita rasakan, gitu ya. Nah, ke depan ini kan sudah banyak nih masukan-masukan, bahkan sudah terbuka dari masyarakat, ya. Ya mudah-mudahan ini didengar lah ya oleh user, oleh PLTU Pati. Nah, saya rasa mungkin itu ya, mungkin sudah banyak pembicaraan. Saya terlambat nih menghadirinya. Gitu. Nah, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya hal-hal yang lain tadi mungkin sudah kita sama-sama pahami lah ya, nggak usah balik ke belakang.